Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Ayuningsi Official. Dan kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan seputar pemilu. Karena pada tahun 2024 mendatang, tepatnya pada tanggal 14 Februari, seluruh rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Jadi buat teman-teman yang ingin memahami pemilu secara mendalam, silakan tonton terus video ini. Terima kasih yang sudah nge-like, comment, share, and subscribe. Pengertian pemilu terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 Ayat 3, Pasal 19 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 22C Ayat 1 dan Pasal 22E Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan DKPP. Sejarah pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955. Pemilu kedua dilaksanakan pada tahun 1971. Pemilu ketiga dilaksanakan dari tahun 1977 hingga 1977, di mana presiden pada saat itu adalah Soeharto dan wakil presiden selalu berganti setiap 5 tahun sekali. Pemilu yang keempat dilaksanakan pada tahun 2004. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama pasca perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa perubahannya seperti pemilihan presiden secara langsung, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan hadirnya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu, yaitu KPU dan juga Bawaslu. Kelima, pemilu tahun 2009, pemilu tahun 2014, dan pemilu tahun 2019. Yang menjadi asas pemilu terdapat dalam pasal 2. Pemilu dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya para pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara dan tidak boleh diwakilkan oleh pihak lain. Umum artinya pemilihan umum diikuti oleh semua warga Indonesia yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Bebas artinya pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dalam pemilihan bisa memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai dengan hati nurani dengan jaminan keamanan tanpa ada intervensi atau ancaman dari pihak manapun. Rahasia artinya suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh pemilih yang bersangkutan. Jujur artinya pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memilih hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyatnya yang akan terpilih. Adil artinya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Prinsip penyelenggaraan pemilu terdapat dalam pasal 3. Ada beberapa prinsip diantaranya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, dan profesional. Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu terdapat di dalam pasal 4 yang bertujuan untuk yang pertama memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
Kedua, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Ketiga, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberi kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Penyelenggaraan pemilu terdapat dalam pasal 6 dan 166, di mana ada 3 lembaga penyelenggara pemilu. Yang pertama, Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang kedua, Pengawas Pemilu atau Badan Pengawas Pemilu atau yang disingkat dengan Bawaslu. Yang ketiga, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU terdiri dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPSLN, KPPS, dan KPPSLN. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Panwaslu Luar Negeri, Pengawas TPS. Pelaksanaan pemilu terdapat dalam pasal 167, di mana pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hari dan tanggal, waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Sistem proporsional terbuka adalah sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih. Sedangkan sistem proporsional tertutup yang hanya mengizinkan anggota partai yang aktif, pejabat partai untuk konsultan dalam menentukan urutan calon dan sama sekali tidak diberikan kesempatan kepada pemilihan untuk mempengaruhi posisi calon. Selain itu, sistem terbuka mengizinkan pemilih untuk memilih individu daripada partai pilihan yang diberi atau pemilih disebut pilihan preferensi. Sistem distrik berwakil banyak merupakan sebuah sistem yang memungkinkan pemilih memberi satu suara pada calon anggota DPD di suatu daerah pemilihan atau dapil yang berwakil majemuk. Arti dari sistem distrik berwakil banyak adalah suatu sistem yang ditetapkan bahwa data kursi anggota DPD sebanyak 4 kursi untuk setiap daerah pemilihan, yaitu tiap-tiap provinsi tidak tergantung pada besar kecilnya wilayah dan banyak sedikitnya penduduk. Adapun yang menjadi tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi yang pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggara pemilu. 2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. 4. Penetapan peserta pemilu. 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. 6. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Berikutnya, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan yang terakhir, tahapan pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota terpilih. Segitu aja pengetahuan pemilu sekilas buat teman-teman semuanya. Dan di video berikutnya kita juga akan membahas pengetahuan tentang pemilu lanjutan. Jadi pastikan terus subscribe video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.